semakin diroki gini tak tentu arah. Sehingga umat sekarang apa yang terjadi? Pada mati kita tuh mata siapa generasi muda masuk banyak. Sebab pagi ini batu ini asyik kenawagi, kemudian nak gunung, macam bismillah dia nak baca bismillah. Padahal ini tidak tukar bagi mereka. Ini dia sekali. Termasuk di antaranya kita terapi dan kita mengatakan dilalana ada sana. Usyuma hasitum ala ummati. Engkau mari apa lasan boleh umat. Angka penyakit yang boleh umat masuk di hari akhir zaman. Rasa tadi ada rasa tadi kibaratul badan di semuanya kibaratul badan malu kotak tadi aja kayak malu kotak aku itu tadinya mana biasa nih dosan kamu tidak apa bapak ibu jamaah sekalian dengan apa ini halal haram karena berbuat kibaratul badan tanya tanya kalau kuat tangan tanya ini mana hiasan bosan perut itu tidak lagi mempedulikan hal-hal yang haram. Bahkan kesini suruh ke Jakarta maka deh khususnya di mampu di stasiun anu haram lagi ke Jakarta maka di untuk apalagi hal lain orang ubillah. Dan apa yang terjadi Pak itu dikatakan dia tidak perlu ditahu, yang penting tahu. Artinya apa? Sudah kelihatan di depan mata kita. Bahkan bangga Bapak Ibu dan sekalian. Bangga kok, apa jadi rumpi orangnya? Bangga dia? Bangga lagi foto. Kenapa? Kesebayang orangnya dia tidak peduli. Jamaah sekalian. Bangga bahkan di foto, bahkan senyum lagi. Itu baru bangun, kering duit nama bisa. Kalau pagi dia nak kodok dia paskan. Termasuk generasi kita sekarang. Dia nak kena putar, maka dia boleh tiga loh. Ya kue terakhir dia mesti bawa dan tidak pernah bertanya. Itu dia. Wajib keturunan paling kalau proses so. Ada berada mana? Dia paskan. Nah ini. Yang kedua rasa kita jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit di akhir zaman umatnya Nabi dia dari itu wamudalatul naum megatindrom banyak tidur itu megatindrom tahu kurang kreativitas ya. Matangnya megatindrom buku aja memasang pejasu nak kuliah dia watek dulu kafe kopi kafe ini sehingga matirai mapamu nggak ini lu pasti mati apa ngomong terlalu banyak tidur sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu kurang kreatif generasi kita sampai hari ini dia tidak kreatif walau lebih melo di instan apa melo di sederhana sehingga apa yang terjadi melo mana yang dibentuk oleh dia lawan di lihat, ini jamaah yang kita kenal. Yang ketiga penyakit umat adalah al-qasal, mekutu. Jadi si boleh si dolo kita kalau kuat tangi, megatin roe, si bang mekutu al-qasal. Malas tidak bergerak, susah bergerak. Dia nak perlu dia dengan haram-haram. Sehingga apa yang terjadi? Instan, pemilu misi dulu. Bahkan sekarang, orang tidak bergeruk. Ya. Ada otak-otak geruk tadi itu tepang mati itu. Begitu sekarang umat ini kelihatan dia sekali. Dan yang paling parah adalah at-ta'atul yakin, makuran tepat. Makuran tepat di agama. Makuran tepat di janjinya Allah Ta'ala ya sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi ila Allah ala rizqiha. Yang mananna an kaina
pasti terjadi dalil dari pemberontakan. Sehingga mari umat sekarang dia tidak yakin dengan rezekinya ya mas kali, tidak yakin dengan doanya, dia yakin politik penjodohan dan pemerintahan. Mana para ulama termasuk guru tak ambil dalil, tapi asal kamu tangan kanan ambil dalil. Profesor Rahim Arsyad menuju kepada karena keyakinannya luar biasa akibat ibadahnya. Ya. Terkadang ada di Indonesia tapi juga umat lihat di Saudi itu kan luar biasa ibadahnya, luar biasa keyakinannya kepada Allah. Luar biasa mereka memahami bahwa Allah itu satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat kita memohon dan meminta, mengharap. Terjamin dalil mana dia memakai resiko. Untuk Raja minta dalil awalnya ke sini contoh bapak ibu yang mas kali, terutama ibu-ibu. Kalau di pasar badan di larang ke Pak Bolu balik, Pak Bolu balik mana? Panggil orang ayo Pak bicara bisa keras ayo dari lalu tuh campur Pak Bolu balik mana? Bisa nama polisi manggil becak layan ini si teman nama arahkan cuma tahu Allah yang menutup kita itulah rezeki saudara. Makanya itu terutama dalam agama Islam ini tolong pasai tidak hanya kita berdoa berlindung dari syaitan tapi juga ibadah yang makanya mudah-mudahan mudah-mudahan aku sanggota makhluk pada kepake maka silia apa-apa. Ero pada balune maka itu mudah-mudahan patah baliku ya kan lain tepati sempadan luar biasa saling mengisi. Dan itulah hikmahnya kita sholat berjamaah. Kami kata kita masih salah-salah kata dari jangan. Tentu dengan pada mana ini mulut aku mesti beda-beda, makanya perbedaan itu adalah berkah. Hero asih selalu banyak, tentu tempatnya itu ada. Iya yang kedua kita mesti betul ada yang pau. Yang penting maju mesti itu, mega jamaahnya itu yang harus kita tahu. Apalagi mesti raya subhanallah mengajak jangan bisa kan ini. Eko perang etarnya panitia tahun 2022 akhir Desember kan masih dilakukan. Baik, itu cara ini cara. Dia lagi masih lupa bata yang ini kita. Aduh aduh kasih gimana? Hah? Berarti itu bagaimana ini memakmurkan mesti zaman sekarang? Ada di kiri tinggi di sini utama. Banyak kamu di situ dan zaman tadi masih kamu melu ke sekolah Bogor. Masa aku tangan kafe di situ. Untuk tengah kami mau tantang kawan-kawan di situ pergi bertahan di sana. Aruan, ada kita bangun bapak ibu yang sekarang mau panggil jalan kote. Waktu biasa renang, itu serati jalan kote dia kenapa? Kan masih di dalam ini. Dan alhamdulillah ada yang mengikuti saya, angkat bawa 50 dos kue tiap Jumat. Begitulah Islam. Ada mampu sih sama dia mesti eko kanan sama aja bulan-bulan. Oh ayo di situ di rambut ini para udah. Ikut cara dia baru di sini. Dan ini memang di Marwasi bapak ibu yang masukkan. Anak-anak kita generasi hidupkan mesti ini. Ada jangan kita di masjid itu bahas perbedaan kita, mari kita sama-sama. Yang loyal PS itu lebih ke jamaah mesti raya. Itu yang ada juga memang itu. Sudah saya sampaikan di tasbih, nyala sultan kebiasaan. Meski babu jaga itu dipakai ini, saya kasih usul. Maka bukan ini kami sekedar sharing kita semua ini bagaimana ini umat harus dilayani. Ada naturi perbedaan yang terlakukan. Aktifkan pengajian di sini, tapi pakai kurikulum. Misalnya kajian tauhid, oh tauhid, ini Pak Ustaz
khusus, ada kurikulumnya. Dia kan lupa-lupa nih Yesus Nasalisi, di Yesus Nasalisi. Kita kreatif mengelola masjid ini. Ini kan boleh kalau di masjid ini. Makanya ini teman-teman. Dia namun kita dia nak kena siapa jangan datang kalau di masjid ini Bapak Ibu yang sekalian. Apa yang saya lakukan di Bujana? Maka buka bawah tahu saya akan minta Bapak Ibu 150 juta. Perasmanan kurang kita tahu itu kan pada tu teman Yesus. Layani. Maka perasaan apa itu nasi dos? Ayu lanya rasa ukuai semua. Lanya perasaan kebersamaannya, asli nasurannya makanya perasaan pada teman kaji balik. Dua 10-an ni dah belok campur nama lagu. Kalau pasal tu lagi mampu saya kita makan teman di badan. Bagi di sini. Ya. Menurut jamaahnya sekarang Bapak Ibu sholat subuh 4 sab, 5 sab. Diturun molong di sini Pak buat tangan mesti naik. Subhanallah. Ini yang kita lakukan di masjid ini. Jadi di kamar ini Bapak Ibu dia tuh gini lokana. Bapak Adi sih. Setelah balik, Bapak Adi sih maju dia minta balik kakak baru. Itu. Iya kan? Terkadang kita ini ego kita ini beribadah kepada Allah. Greedy nih, maka boleh orang boleh kabar dia. Gitu, mari kita bisa dapat. Jangan nih anak-anak kita. Boleh kabar aja tinggal pilih jangan. Angkai bini tadi nasabah dari mulai. Angkai laki tadi nasabah dari mulai. Angkai anak-anak kasih dari hati. Bapak Ibu, makanya Islam ini tergolakkan di obok-obok ini. Apa yang terjadi? Maka Allah Ta'ala, aku akan cabut keberanian di dada-dada orang beriman. Jadi wajar tuh apakah itu nanti jadi satu masalah. Ya, kenapa? Nah, cabut yang awalnya dengan atau selangnya pada riol waktu nada kita berani kita. Waktu nada para salafus saleh berani kita. Bersama lagi. Dan cabut itu mengatakan ini. Kemudian apa yang terjadi? Layan ini awalan dengan dan lagi masalah dia dokter pelaku maksiat, ya pelaku pendosa dikasih dia keberanian. Sampai ini ada daerah kepada PC bangga dia tak bangga korupsi, bangga bermaksiat, ya. Bangga tipu-tipu. Kemana nih? Kenapa? Karena dikasih. Bahkan yolo mata Bapak Ibu dan sekalian. Badannya kok kami mantap salah. Waktu beli bola ini di bawah makan. Ayah penting tanya anak. Dia tuh kemudian begitu. Yang penting tanya anak negara. Yang penting tanya ini. Yang penting. Saya nggak pernah terjadi. Ya. Ini Bapak Ibu yang sekalian. Apalagi kita tinggalkan dengan dakwah. Ya. Padahal ini adalah keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdakwah, menyampaikan kebaikan. Dalam surah Al-Asr, demi masa demi waktu, illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, digantung di nabi, kecuali orang beriman, bertakwa, wa amilus shalihat. Dia bertakwa bawah makanya yang kedua dia dapat syuri tidak sabah amal soleh. Kemudian yang ketiga wa tawasau bil haq, senantiasa menyampaikan kebaikan, kebenaran. Kotopura masa pada kali makin jaman. Yobi berkurata, yobi anata, yobi maineta, yobi sikata rata. Aja nih di bawah dari zaman deh. Sekolah makan kita saja neraka. Apa sisanya? Ini dakwah. Bapak Ibu jamaah sekalian. Tega begitu di apa yang terjadi sekarang. Di ombak-ambing. Apalagi ayo dia kata makanan. Jadi itu dah wajib bicara politik aku masih dia. Tak usah bahas peradaban kita. Masjid adalah pusat peradaban. Yang mana Nabi Nuh masih dia waktu malaikat dapur boleh kalau ke Madinah. Apa yang tidak pernah dibahas? Ya,
Sehingga apa yang terjadi? Ekonomi umat sekarang siapa yang pegang ekonomi umat? Jika bakal tadi ekonomi umat ini 9 kakak. Yang punya mar. Tetap. Mana Islam? Di antara 20 orang terkaya di Indonesia di bawah semua. Alhamdulillah menurut Tanjung Boy, Ihsan Tanjung, dia punya Bank Mega, Trans Studio, Trans TV, itu. Hanya itu. Yang lain mana Ustaz? Gimana bertanya? Ibu-ibu, wajar kenapa hilang minyak goreng? Dia mampu dia. Wa makan Allah khairul makirin. Sejajarnya akiloran atau diloe lebih kajaknya akiloran mau melatarkan kita. Minta tuh kita dengan paluran minyak goreng atau tangki tak boleh tuh. Kami itu masalah. Dia paluran minyak goreng dosa tak laku. Tapi tak mau melatarkan yang masyarakat pakai kami itu masalah minyak gorengnya. Bukan asbab yang itu skenanya dari orang-orang di luar Islam. Paling terakhir ini waktu keluar terakhir dicabut subsidi minyak goreng. Walau bilang mana kan Sumatera orang nak kalah pasal weekend. Masuli. Siapa yang mainkan jam sekali ini? Nak kuasai jam sekali. Dikuasai. Dan kita tidak sadar. Ekonomi kita dikuasai sebab apa lagi? Ada nanti cuma bicara ada kan segi ekonominya ada. Kita bahas itu ekonominya lagi nanti apa yang dilakukan Nabi ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Agar itu waktu betul masa panjang kan ada jadi pakon itu ini loh pasangan tapi ya sehingga pasar yang pertama dibangun oleh Nabi pasar Sukul Ansar. Tapi ini elok pun yang dia gagal pedagang mana itu rasa kita dari sahabat nanti pada kota pasar dia Rasulullah untuk ini Masya Allah itu karena kita tidak mau kebijakan bahas tentang itu pada dari itu masalah mengakutin makanya apa namanya ungkapan termasuk bagaimana membahas gadai ya pakai minyak udah pengajian syariah jelaskan pengajian itu luar biasa jangan apa ya pikir terus hubungan muamalah yang penting ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang pas sekarang Mega itu sila surat dan salah gara-gara Indra kan lo gara-gara pakatan legal kan ada Mega sih salah kesel Bapak ini apa tidak pernah dibahas bagaimana Islam masuk di dalam pegadaian. Alhamdulillah kita angkat kumpulan nasabah itu Bapak Haji kumpulan nasabah karena saya pernah bekerja di Baitul Mal. Jadi saya tahu bagaimana konsep syariah termasuk konsep syariah pada peninggalan paham. Isi saya itu pepecaran dari Papua oleh 3 barat. Sebelum kita diam, tapi maka tidak diam. Angkat galuh yang akan disini itu. Tapi pun galuh siapa pemilu dilebih 200 juta misalnya, ya 200 juta. Siapa kan galuh dilebih? Orang itu dah kan? Siapa bilang nanya dia 200. Atau bagaimana pemilu galuh? Angka lupa. Masih ada haknya yang punya sawah. Makanya dalam Islam angkat ayat dalamnya Al-Quran surah Al-Baqarah silapa bahas tentang hukum catat mencatat, hukum transaksi, itu bawa hukum akad, itu nak akad untuk dibawa pernikahannya, tetapi akad perjanjian jual beli termasuk juga melo beli motor, tak baca lagi. Dia bikin mata-mata kau. Sehingga firman dari dalam maju kami kan ada ya. Karena kita tidak baca.
Dan ada saksi, sampai itu minta. Jangan 2 saksi, 3 saksi. Ya. Ada saksi di jalan. Termasuk yang baru-baru, ngejapai yang masih itu, tukangnya waktu itu ada perjanjian. Jadi jadi terangka besi, dan nama pekerjaan, situ ADP, dosa. Kesaksian, kasih makan itu. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, banyak kerja sama, sisa saling mati. Itu kepegangan, itulah beritahu ke dalam Al-Quran, catatlah. Kamu cerdik, katakan itu sisa kamu di bola, satu-satu. Memang di bola, dengan ada Twitter. Apalagi ya, ini kan ibu yang pemimpin untuk memulai. Ayah dia tidak pernah mengalah, bapak dia tidak pernah maternami sesama mati pernah mengalah, ya, pernah gajian, itu marmar itu apa lagi? Tiada ini, lalu koi ini balita yang masyarakat kita hanya besarkan musuh. Nah ini yang main digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pentingnya kita tidak hanya belajar tentang ibadah yang sehari-hari kita lakukan, tetapi muamalah kita terhadap saudara kita. Pikir kerjasama kita. Bagaimana kita hidup, ya, bertetangga, hidup bernegara, itu dalam Islam dibahas. Apalagi yang namanya jual beli, luar biasa. Untuk itu jamaah maghrib yang mulia, mari kita masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan, secara kafah. Udah belum misi kafah, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, ya. Jangan dia bicara salah untuk bersedia. Ikut pengganti tadi atau bicara salah, ikut pedagang tadi atau bicara salah, ikut pekator tadi atau bicara salah. Padahal semuanya Islam. Berakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan kepangkat, kalau pakai ini sebalik atau macam Allah Taala. Al-barakatu tudilu bintang. Biasanya barakat ia mana nak turun dari nota. Pilih angka papinya macam itu dia ambil itu dia apa itu yang sekalian. Pilih macam ini pun Allah Taala. Angka otota biasanya barakat angka oto dia pakai ambil dia dekat dengan Allah. Beberapa pilih pun mesti yang ada jamaah ini. Hanya ibaratkan. Angka bija-bija yang sudah masyarakat, jadi kami ke pangkat kami ke dalih. Biasanya anak masyarakat semua angka bilog. Ya, begitu rezeki yang berkah. Umur juga begitu. Dia nak melatih bawa umur pilih mecawi amat yang ketat pilih mecawi itu pemelataan. Angka tu tahu berkat mempuncuk umur. Ya, Mus'ab bin Umair sahabat Nabi mempuncuk umur nanti dia berkat. Nabi yang berkat mengatakan manasik dia berkat sangat Nabi Ayub alaihissalam. Itu berkat. Kita jadi pemimpin, pilih mencari itu Allah Taala lakukan amal yang nah, dari ini pilih mencari itu Allah Taala. Yang mendekat. Intinya adalah berkat itu adalah makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kabineta antara kita tersyukuru bukan kita pilih mencari Allah Taala. Ya, rugilah kita itu dia semua dirjama di masjid raya bisa karena kita kabineta dia dan kita mau dirjama kan dia ibaratkan. Pilih mobil maka ukuran berkah banyak atau tidaknya rezeki Allah adalah bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini sebagai pengantar dari kami. Untuk selanjutnya saya seperti biasa kalau di dakwah itu lebih banyak kita silaturahmi dengan hanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Demikian dia silakan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana Pak Ustaz menjelaskan, seperti pertumbuhan ekonomi yang mana Alfamart sekarang cukup banyak, khususnya di Kabupaten Serdang. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana
bagaimana hukumnya jika seorang Islam datang membelanja di sini kita tahu bahwa Al-Quran adalah non-Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dibolehkan saja karena dia masih status darurat. Darurat yang dimaksud bagi saya, pahamu biasanya darurat. Ini betul. Terkadang dicari, kalau saya kesimpulan terakhir, kalau ada solusi sama dengan hukum kita menabung di bank, apa hukumnya di bank konvensional? Karena itu masih dalam bab fikih itu dianggap sebagai darurat. Tidak ada solusi yang lain. Ke solusi yang lain, angka marmarto ini saudara kita Muslim, maka di situ kita. Mudah-mudahan ada waktu saya dikasih kesempatan khusus membahas tentang jual beli yang halal dan produk yang halal. Kalau saya sudah punya solusi Pak. Tadi mulai ujung kaki ujung rambut saya lagi tidak di marmar karena saya punya barang dan itu halal dan insya Allah diawasi oleh Dewan Syariah. Yang namanya keraguan kita subhatnya produksi kita ada tetap boleh. Nanti saya putarkan saja video. Bagaimana kandungan yang ada itu tidak menjadi jaminan bahwa itu tidak ada zat-zat yang halal. Satu saya kasih contoh ya. Habis. Ini dalam Islam zatnya halal. Zatnya sumbernya air minum tidak ada. Tapi kita tidak tahu prosesnya ini halal atau haram. Kita tahu zat yang bisa menjernihkan air di dunia ini hanya dua. Ini saya sudah masuk di bab ini. Contohnya, yaitu osing, bisa osing itu, ketuk-ketuk pura, mati-mati osing. Kemudian yang kedua, buku. Ternyata buku penyumbatan jahe bagi mampet kacauan, buku bab 1. Semua kuasa bab 1. Kehidupan cek Pak kita ini ada proses ini niga pun ya makanya subhanallah kita baca bismillah ya, kita baca bismillah. Saya tidak mau ungkap siapa yang punya, tapi baca bismillah minimal supaya kita terhindar dari zat itu ya. Belum lagi bapak-bapak yang mengkonsumsi obat satu kapsul napa mereka 2 unsurnya itu. Nah ya di Indonesia ini 80% sumber obat kita itu dari Eropa, dari luar negeri. 80%. 2 mereka 2 kapsul. Usus sapi dan usus bab 1. Bisa nggak ada? Nggak boleh gitu. Ya koka. Cangkang bakuran masih colok itu usus sapi ciri-cirinya. Tapi kok kematanda maka letih berarti itu bisa saja dibuat dari usus bak. Baru 2 produk itu Pak, belum produk yang lain yang saya sampaikan. Belum pasta giginya, belum sikat giginya. Kenapa mereka pakai itu? Nah, sebab simpul. Dan memang kualitasnya tinggi dibanding usus sapi. Lebih paham? Luar biasa. Ada zatnya ya, gelatin. Jadi bapak-bapak yang pintar Tokimoy okonomati gelatin, zat gelatin dari mana sumbernya ini? Tadi ada Filipino lebih dominan itu dari bab 1.
Ini baru dua contoh saya kasih, Pak ya. Begitu pentingnya untuk kita menetralisir diri dari hal. Kenapa doa kita tidak diijabah? Salah satu asbab doa kita tidak diijabah karena banyak makanan haram masuk di dalam. Banyak sumber makanan haram. Itu asbab termasuk yang nafkah corona ini. Kenapa pasalannya ini rubahnya? Belum sumbernya itu baru satu. Ini Bapak ya. Allah Alhamdulillah. Silakan. Tapi kata saya oh ditopak. Aku tanya. Maka mewah kita nanti di Pak Ustaz instrumen Pak Ustaz ada apakah untuk diberikan Oh iya. Oh ada biar Pak Ustaz karena mau pergi maka ada dia ko maka ada negara ni contohnya apa juta alina lebih sini dong macam kami jadi nak kata ni kita sini dong apa juta otak boleh matu lima seperlima lebih daripada 5 juta sini dong ibarat semangat dia rasa sini kita taruh dalam Pak Ustaz. Subhanallah. Inilah pentingnya tadi akad perjanjian. Oke, waktu terlihat juga ya, warna juta. Yang kata juta, warna 200 juta. Jadi menurut kaidah agama masih ada harta. Jadi pemasukan kami ngamatu, ya. Ini salah satu contoh ini yang kemarin saya pelajari dari Brunei ini tentang gade kawan. Ya. Caranya ini Bapak Ibu setelah akad, dia tahu nih makanya dia mati mengatakan masuk di biaya operasional pun insya Allah membutuhkan paling 30%. Dan itu dituangkan dalam akad tertulis. Termasuk itu kesepakatan awal membicarakan ini. Dia mau bicara nilai, tulis ki. Iya. Kak mau bicara kami, dia nak bicara begini. Ya, mau bicara kami. Situ tadi agak baik situ. Segitu deh. Ya. Nah ini. Tapi kalau dalam Islam itu tadi keluar biaya operasional, tetap ada dikasih yang punya sawah. Sekarang tadi kan dari mana dulu betulnya makanya yang kami lagi. Jangan malah dulu. Kira-kira dari mana dulu? Anti Ustaz alena moto melo. Jangan buat transaksi muamalah jual beli kalau ada salah satu di antaranya menzalimi. Biasanya menzalimi melo mana tetap terlarang sebab perlu. Tapi di saat keperluan saudara kita ada ini pakai tulis sudah sebentar. Kata dia darah tu. Perlu dia memang apa bukti memang ada. Ya tak? Itu namanya menzalimi. Jadi itu kenapa boleh? Jadi kenapa masalah itu nama tanah tadi itu? Ada kayak itu. Ini ya boleh. Ini makanya muamalah ini harus dibahas Bapak Ibu ya terkait dengan itu. Ya itu. Jadi akan tetap dicatat ya. Pak Mega itu maksud tadi dia dicatat. Kemudian yang kedua, kalau saya masih ada haknya yang punya sama. Ini benih dikembangkan itu 20% tanah. Boleh aku bersih biaya operasional, pena, tangannya, racunnya, bersih, kasih 20%. Dia kok masih alhamdulillah. Selama ini Ustaz punya uang, ini sahabat dia akur. Makanya aku menyambung itu sebenarnya muamal. Ya, itu sebenarnya muamal. Selama ini kan tidak ada, enggak. Atau mengalah di mana mengalah? Tidak tahu mengalah, tidak ada. Padahal dia masih punya hak. Ya. Sama dengan mobil. Gadaian sebenarnya itu dipakai apa menurut syariah. Kau gadaikan di otota, di pertama di PKB. Nah, gadaian otota. Ya, ini cuma kita di otota. Kan gadai dalam syariah itu boleh dikata pinjam pakai. Jadi pegadaian yang pegang mobil kan ada itu. Jadi pegadaian itu sewakan itu mobil. Jadi hasilnya itu tadi pegadaian ambil. Sebenarnya mestinya begitu dalam gadai syariah. Jadi di PKB bawah misalnya malah duit
masih setia katanya badan usaha. Tapi Bapak Aji pun nasabahku di BLT Manapur. Ya, saya pernah manajer pembiayaan di sana. Dewan Kilorang itu kasih surat bebas mana dulu. Mau tanya dulu ada usaha. Apa kalau melihat ibarat itu kalau bicara itu melihat ibarat. Dan yang melihat tidak sebabnya kasih surat tak. Dulu ini kalau di kemarin nanti raja nanti sehingga akan tetap menunda. Makanya usaha walaupun. Makanya ya itulah pentingnya bagian pembiayaan di lembaga keuangan. Ada dari nota bawah malam ini dikasih surat masih set balik. Dan yang usaha dan negara dan dia apa? Sebagai. Nah ini bapak ibu ya. Kau pegang? Allah alam. Ibu-ibu Masih ada kan? Tinggal 2 menit. Pak Haji kalau di neraka nasabah ulah waktu biasa. Kalau di neraka Pak Haji pakai ini Ya, itu rekan. sekolah kan? Iya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu dan sekalian, mari kita berislam secara sempurna, secara totalitas, termasuk kita ini berjamaah, ya. Makanya Pak Imam itu tadi tidak sekedar balik subuh betul. Kalau puri dijimu tak berapa ini, dia nanti bawa untuk kita itu dia menerapa, ya kau bangun letak, ya baru kata dapat dan dapat, kalau berapa. Ini dia kan dapat tambah lagi besok. Ya, nah itu. Kemudian termasuk diantaranya ya, kita berjamaah di sini bersihkan hati kita. Kalau itu kayak Andosi, ya mengangkat imam itu penting, tidak hanya baca, tetapi fikih yang imamnya dia memerlukan buat kita jamaah. Itu imamnya kanjakan apa bodoh atau kayak imam Allah Akbar maka imam anak kecil iman. Ya. Iya, makanya imam tidak sekedar syarat bacaan tetapi juga paham ilmu agama, termasuk tadi paham makmum. Itu nah solusi juga politik mega anak itu para melatih pemimpin. Namun pakai peraturan. Nah itu sendiri. Ini kemana bawah itu ini? Jamaah. Ini jamaah sekali. Pentingnya kan murai bersepakat diri sebagaimana Rasulullah bertemu jarian mereka pemanah merasa jamaah akan dijamu. Iya toh, makanya uang mesti jangan untuk bisik terus. Kalau Joko kalian, ya kok masjid dan jamaah masjid apa boleh depan ada mudah lah. Emang ya masjid ada umuman. Ya, tapi sana ada yang masjid pada depan kok. Kepada subuhnya masih kemudian pada majmua itu apa itu kan sama itu melu kita makin jauh ini bagi ini yang paling emosi kenapa kita sebagai takmir masjid tidak pernah menghadirkan kejamaah ini kejamaah pada masih aku seraya itu pakai ketika tapi lo mau masih aku saya kasih tahu al-Liqul kas berat Al-Qidul Kas, Tanahul Wae, Ukro, Kasangan, Ustaz, anak tahfiz Quran itu dilindungi maka dia disuruh anak pakai peraturan ini, wae, lah, meriuri ku campur ini tuh, artinya mindset kita pada masjid bagaimana memakmurkan masjid. Saya di TPA masih al-hidayah berkuala 101, mudah-mudahan aku. Barang duit, angkai TPA barang duit ada bawah ni, ada terbuka, sia-sia ni tahu. Itu tinggal paling berwajib masih kita anak TPA. Ya tu. Kalau di masjid pada tempat Ustaz Muhammad Imam Ramadan, kayak sedekah subuh pagi, sedekah subuh toh, itu sedekah subuh khusus untuk melayani umat. Angka mati, itu angka merasa. Bahkan waktu Ramadan suruh kalau waktu minyak goreng, maka ini juga tidak berubah. Angka suruh waktu minyak goreng. Ternyata sini tidak sini subuh nak untuk sedekah. Kalian minyak goreng
mana baik ke jamaah 2 jamaah untuk jamaah sehingga mari atau mari sepakat bahan apa itu sekarang mudah-mudahan memberkahi dan insyaallah masjid kita ini masjid yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas kita ya mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan tuntunan kepada kita semua sehingga insyaallah tidak hanya kita aktif dalam hal beribadah tapi juga muamalah kita bagus silaturahmi kita bagus umat kita bagus saya kira demikian subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh